A shepherded life, hidup yang digembalakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan hari ini kita sampai kepada khotbah yang ke-6 dari 8 khotbah. 2 minggu lagi akan selesai. Dan hari ini kita akan melihat ayat yang ke-5 secara khusus. Dan saya ingin memulai dengan sharing sebuah kisah tentang seorang anak muda yang bernama James. Dalam slide berikutnya, seorang profesional muda yang memiliki pekerjaan yang stabil, sebuah rutin yang kelihatannya sangat normal yang dia lakukan, tetapi di balik semua itu dia merasa sangat kesepian. Kalau dia berinteraksi dengan orang, saudara, itu membuat dia itu kehilangan tenaga. Jadi social interaction itu drains him. Kalau dia diminta untuk ngobrol sama orang, saudara, tiba-tiba pikirannya menjadi blank. Dia tidak tahu mesti ngomong apa. Itu sebabnya dia tidak suka basa-basi dan ketemu orang. Dan dia selalu bawa teman untuk hal-hal tersebut. Itu sebabnya lama-kelamaan dia mulai lebih senang di rumah, mengurung diri, dan ditemani dengan Netflix, dengan sosial media, dan alkohol. Tapi meskipun ada banyak distraksi seperti itu, dia tetap merasa sepi, sendirian. Oh, jangan salah, dia tetap punya rutinitas yang sibuk, saudara. Tapi semuanya itu hanya keharusan. Kalau dia ngobrol dengan orang hanya di permukaan, tidak pernah deep conversation. Dan dia sangat khawatir orang nanti tahu sebetulnya siapa dia itu. Nah, orang-orang seperti James ini, dia mendapatkan diagnosa oleh psikolog modern. Dikatakan ya, James ini menderita social anxiety disorder. Karena dia selalu malu, dia selalu terikat dengan sosial medianya, dan dia butuh alkohol fix itu. Saya tidak tahu berapa dari kita yang mendengar tentang, oh itu saya sebetulnya di dalam cerita James. Saya kadang merasa khawatir, saya kadang merasa bersalah, karena harusnya saya melakukan lebih banyak hal socially, tapi saya tidak bisa. Saya mudah marah kalau orang itu mulai nanya tentang saya cukup dalam. Itu sebabnya saya overindulge dalam makanan dan minuman. Saya melarikan diri, eskapisme saya adalah internet, sosial media, alkohol. Saudara, cerita James ini sebetulnya bukan cerita yang unik, artinya dia itu aneh, kita normal. Tapi sebetulnya kita semua in a way seperti James. We play the same kind of music. Cuman James itu volumenya lebih keras saja, itu bedanya. Tapi sebenarnya kita juga memiliki kesamaan, saudara. Dan diagnostic label social anxiety disorder itu tidak menolong. Meskipun kedengarannya sangat medis gitu ya, istilah-istilah tersebut. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah label yang depersonalized. Artinya itu yang saya alami, tetapi bukan sesuatu yang sebetulnya menjadi bagian dari diri saya, yang saya rasakan, yang saya pikirkan, dan yang saya lakukan. Problemnya di luar sana dan bisa di remove dengan terapi, dengan obat, tanpa mengubah apa yang saya pikirkan dan rasakan dan lakukan. Saudara, tidak bisa dipungkiri, loneliness, kesepian itu adalah disebut sebagai the new silent killer. Kenapa? Karena itu menambah risiko kematian prematur sampai 30%. Karena orang yang mengalami kesepian, yang memiliki relasi sosial yang sangat-sangat rendah, itu punya risiko yang lebih tinggi untuk mengalami stroke dan berbagai heart disease, depression, anxiety, dementia. Dan yang unik, saudara, di post-COVID ini kita menemukan bahwa loneliness itu dialami secara epidemis oleh anak-anak muda, bahkan usia 25, 20 sampai 24. Bahkan ada yang mengatakan di studi lain di umur 15, 16, 17, teens mengalami hal tersebut. Dan social media hanya menambah parah problem loneliness karena
Ada studi yang mengatakan kalau Anda di sosial media lebih dari 2 jam per hari, maka Anda akan mengalami social isolation 2 kali lipat lebih banyak daripada orang yang spend di bawah 30 menit di sosial media setiap hari. Saudara, apa yang dialami James dan apa yang kita alami adalah life on my own. Itu yang seringkali dialami, saudara. Bukan life yang digembalakan oleh gembala yang baik, seperti yang kita sudah lihat berminggu-minggu. Tetapi hidup yang saya sendiri hidupi. Seorang yang bernama David Powlison, yang saya selalu kagumi melalui karya tulisnya, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya pernah ikut ambil kelasnya. Dia menulis satu artikel, Saint Faith in the Insanity of Life. Anda bisa cari dan baca, highly recommended. Dia menulis bahwa ada 2 cara untuk menjalani hidup ini. 2 ways of doing life. Yang pertama adalah Anda menghidupi hidup yang terikat, terjalin dengan Allah yang mengasihi Anda. Atau yang kedua, Anda hidup sendirian, life on your own. Lalu dia menulis, saudara, banyak orang yang lupa itu atau tidak ngerti soal 2 hal itu, lalu mereka memilih life on their own. Ini yang disebut, yang dia katakan sebagai anti Mazmur 23, anti Psalm. Dan saya ingin mengajak Anda untuk membaca ini bersama-sama dengan saya pelan-pelan, dan coba lihat apakah Anda ada di dalamnya. Ini yang disebut anti Psalm 23, aku sendirian. Tak ada yang menjaga atau melindungiku. Aku selalu merasa kekurangan. Tidak ada rasa cukup. Aku selalu gelisah, mudah frustrasi dan sering kecewa. Hidup ini seperti hutan belantara, aku kewalahan. Seperti padang gurun, aku kehausan. Jiwaku terasa hancur, tergelincir dan terjebak. Aku tidak bisa memperbaiki diriku sendiri. Aku tersandung di lorong-lorong yang gelap. Tetap saja aku bersikeras, aku ingin melakukan apa yang aku mau, kapan aku mau, dengan cara yang aku mau. Tetapi hidup ini membingungkan. Kenapa semuanya tak pernah benar-benar berjalan sesuai harapan? Aku dihantui oleh kekosongan dan kesia-siaan, bayang-bayang kematian. Aku takut dilukai dan mengalami keterhilangan yang besar. Aku menghabiskan waktu hidupku untuk melindungi diri sendiri. Tetapi hal buruk bisa terjadi kapan saja. Tak kutemukan penghiburan yang bertahan lama. Aku sendirian menghadapi semua hal yang bisa menyakitiku. Apakah sahabat-sahabatku benar-benar sahabat? Orang lain hanya memanfaatkanku untuk kepentingan mereka sendiri. Aku tidak bisa benar-benar percaya siapapun. Tak ada yang benar-benar menjagaku. Tak ada yang benar-benar memihakku kecuali diriku sendiri. Dan aku begitu terobsesi dengan diriku sendiri. Kadang rasanya memuakkan. Aku tidak benar-benar milik siapapun kecuali diriku sendiri. Cawanku tidak pernah terasa penuh. Aku selalu merasa kosong. Kekecewaan belaka mengikutiku sepanjang hidupku. Apakah aku akan lenyap begitu saja? Akankah aku sendirian selamanya tanpa pegangan, jatuh bebas dalam kehampaan? Saudara, berapa dari Anda yang melihat itulah saya? Saya merasa seperti James, sendirian. Kalau bukan saya yang peduli dengan diri saya, siapa lagi? Itu sebab saya harus memperhatikan diri saya, tapi itu memuakkan. Anti-Psalm ini, saudara, menggambarkan hidup tanpa Tuhan. Inilah rasanya hidup tanpa Tuhan. Oh, Anda lihat mungkin orang bahagia kok tanpa Tuhan. Saya kenal banyak orang di tempat kerja di Australia, di Melbourne ini yang hidupnya di luar Tuhan, and they are just happy. In fact, happier than Christians. Di permukaan mungkin, saudara. Tapi di dalam belum tentu. Karena mereka selalu menganggap I'm alone in the universe. Dan mereka lah yang harus memperhatikan diri mereka sendiri.
Ada banyak filsuf yang menulis bahwa most people live in quiet desperation. Menjalani kehidupan dengan rutin dari pagi sampai malam, besok diulang lagi, itu namanya quiet desperation. And go to the grave with the song still in them. Dan masuk ke liang kubur dengan desperation yang sama. Dan kalau Anda terjebak di dalam hidup anti-psalm tersebut, tentu tidak akan menolong kalau Anda dikasih label social anxiety disorder. Karena ini bukan soal disorder, bukan soal sindrom, Anda bukan sebuah kasus. Ini disordernya adalah hidup Anda sendiri. Disordernya adalah bahwa Anda sendirian. Padahal mestinya tidak seperti itu. Dan kita bersyukur anti-psalm ini bukan the only story that you can live. Karena ada Psalm 23. Karena ada hidup yang seharusnya tidak Anda hidupi sendirian, karena Anda bukan the center of the story of your life. Ada orang lain, ada pribadi lain yang seharusnya menjadi dasar, menjadi pusat dari cerita hidup Anda. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 23 yang sekarang kita akan baca. Dan mari kita bacanya bersama-sama seperti 5 kali sudah lakukan supaya Anda semakin hafal. Mari kita membacanya 3, 4. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sudah lihat bedanya anti-psalm dengan Psalm 23? Beda banget kan? Yang satu pahit, yang satu manis. Yang satu kosong, yang satu penuh, saudara. Karena kalau Anda melihat siapakah Yesus di dalam Mazmur 23 ini, gembala yang baik, maka seluruh hidup Anda akan berubah. Karena Anda sekarang melihat bahwa Dia yang kemuliaannya itu perlu kita sembah, ternyata menjadi pusat dari hidupku. Dan kemungkinan orang yang mengalami kesepian, social anxiety disorder itu karena mereka tidak melihat Yesus real dalam hidup mereka. Saudara, tentu saya tidak mengatakan kalau orangnya sedang mengalami level clinical untuk social anxiety, dia perlu bantuan seorang profesional. I do not discount that at all. Tetapi yang saya khawatirkan adalah pada waktu kita diberi label seperti itu, isunya adalah sesuatu yang terjadi di luar saya, padahal yang terjadi adalah mereka lupa akan akar kehidupan, yaitu Tuhan Allah sendiri. Itu sebabnya mereka tidak pernah merasa Tuhan itu dekat, Tuhan itu mau menolong mereka. Mereka tidak pernah merasakan hidup yang digembalakan oleh Yesus sendiri. Yesus yang sudah berjalan dalam lembah kekelaman yang kita lihat minggu lalu, dari palungan menuju kepada salib dan mendapatkan mahkota. Kenapa saudara? Supaya pada waktu Anda berjalan dalam lembah kegelapan itu, Dia bisa berkata kepada Anda, "Tidak usah takut, tidak usah lari, saya akan pegang tanganmu. Karena saya sudah ada dalam lembah kegelapan itu. Saya akan memegang tanganmu dan membawamu keluar dari lembah itu. Dan di dalam perjalanan menggandeng tanganku itu, engkau akan semakin berubah serupa aku." Setelah itu yang Yesus janjikan kepada kita. Dan bagaimana Dia membimbing kita, bagaimana Dia menyatakan hidup yang digembalakan itu. Saudara, Dia memakai 2 instrumen. Di pasal 23 ayat 5 secara khusus, Anda perhatikan itu yang saya highlight. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, dari apa yang
dipegang oleh gembala yang baik ini, kita bisa tahu siapa dia dan apa yang dia lakukan. Sebetulnya, in fact saudara ya, kalau Anda lihat semua orang yang bekerja di dalam berbagai profesi yang berbeda, saudara bisa menebak profesinya berdasarkan apa yang dia pegang dan dia pakai. Nggak percaya? Coba saya kasih kuis ya, siapa yang bisa jawab ini. Kalau Anda bisa jawab 100% benar, Anda boleh pulang sekarang. Kalau salah, nanti Anda hadiri ibadah sore sekalian ya. Oke, mari kita lihat kuis ini. Anda jawab ya. A person in a uniform wearing a helmet carrying a hose and an axe is a firefighter. Benar. Yang benar cuma 2 orang kayaknya. Jadi yang lain harus stay sampai sore ya. Yang kedua, a person in a black robe holding a gavel is a judge, hakim. Pakai palu kan? Yang ketiga, a person in blue scrubs with a stethoscope around their neck is a doctor. Ya. Nggak ada kan yang pakai stetoskop ke gereja? Ya, nggak ada. Yang keempat saudara, a person holding a violin and a bow on a stage is a musician atau violinist. Gak mungkin dia bawa violin terus main gitar di depan. Yang kelima, a person wearing a long robe holding a Bible and yelling at a group of people non-stop for 50 minutes is a orang gila ya. Pengkhotbah jawabannya ya, specific brand of preacher ya, yelling 50 menit. Saudara, maksudnya apa? Apa yang mereka pakai dan pegang menunjukkan siapa mereka dan apa yang mereka kerjakan. Demikian juga saudara, seorang gembala, kita tahu siapa dia dan apa yang dia kerjakan dari apa yang dia pegang. Dan gembala kita memakai 2 instrumen, yaitu gada dan tongkat yang kita akan lihat. Saudara, ini 2 hal yang membuat kita merasa aman. Coba Anda perhatikan lagi apa yang Daud tulis. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi pertanyaannya gini, apa yang membuat kita berani berjalan dalam lembah yang paling gelap sekalipun? Bahkan kematian itu sendiri kita berani lewati. Apa saudara yang membuat kita berani? Karena gembala kita bukan hanya beserta kita, tapi dia armed and dangerous. Our shepherd is armed and dangerous. Kalau Anda lihat film Hollywood, ada seorang fugitif yang dikejar-kejar oleh FBI ya, dan seterusnya. Maka di berita dituliskan, if you see this man, biasanya laki ya, if you see this man, do not approach him because he is armed and dangerous. Instead, report him to the local police. Gitu kan? Ternyata saudara, gembala kita ini juga armed and therefore dangerous. Bahaya bukan buat kita, tapi bahaya buat musuh-musuh yang akan menyerang kita, domba-dombanya. Ini masalahnya saudara, kita seringkali melewati gadamu dan tongkatmu. Karena gambaran kita Psalm 23 itu adalah mazmur yang gentle. Air tenang, padang yang berumput hijau. Kita nggak mikir bahwa gembala kita adalah seorang yang berani bertarung bahkan sampai mati membela para dombanya. Yesus bilang, tidak ada yang dapat merampas mereka dari tanganku. No one can snatch them from my hand. Karena tangannya itu saudara siap untuk membela kita dan dia membawa the rod and the staff. Nah, sekarang kita akan perhatikan apa arti 2 hal ini. 2 instrumen ini. Mari kita lihat the rod yang terlebih dahulu ya. The rod ini seperti sebuah klub ya, sebuah baseball klub itu ya. Panjangnya sekitar 75 cm, ya sampai 1 meter, saudara. Dan di ujungnya biasanya itu ada besinya. Ini adalah primary weapon, offensive weapon untuk melindungi para dombanya dari serigala, dari maling,
Beda tentu dengan gembala modern. Saudara, gembala modern hari ini dia bawa apa? Dia bawa tongkat masih mungkin, tapi dia tidak bawa gada. Dia bawa senapan hari ini. Lalu dia bawa botol minum, dia bawa bekal makan siangnya, dan dia bawa first aid kit buat dombanya. Itu zaman sekarang. Zaman dulu mereka cuma bawa dua ini, gada dan tongkat, saudara. Dan ini yang tentunya ada di pikiran Daud ketika dia menulis ini, karena dia pernah ngomong kepada Saul di 1 Samuel 17, 34, 35. Dia bilang gini, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku akan kejar, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulut singa tersebut. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Luar biasa saudara Daud ini. Bukan dengan tangan kosong, dia bawa ini tadi, the rod, gada ini. Tapi yang menarik, itu bukan satu-satunya fungsi gada. Gada dipakai juga bukan untuk hanya berperang, berkelahi, tetapi juga untuk ngitung. Jadi kalau tiap malam itu dombanya mau dibawa balik ke kandang, itu mereka masuk ke kandang, dihitung oleh dombanya. 1, 2, tiap kali gadanya diturunkan ya. John, Matius, Markus semua udah masuk ya. Mana nih si ini mana gitu ya. Sarah mana Sarah gitu kan. Jadi dihitung satu-satu saudara sampai semuanya sudah masuk. Itu pakai gada. Nah sekarang staff yang tongkat. Tongkat ini slide berikutnya bukan untuk berkelahi ya, tetapi untuk guidance, untuk mengumpulkan dan menarik domba yang nakal, yang berjalan keluar dari trek yang seharusnya. Dan saya baru tahu saudara waktu mempersiapkan khotbah ini bahwa ternyata bentuk dari tongkat ini dibuat khusus hanya untuk domba. Nggak bisa buat kuda karena nggak cukup untuk lehernya. Nggak bisa buat animals yang lain, tetapi khusus dibuat untuk domba. Jadi kalau gada itu untuk membela domba dari berbagai ancaman, tongkat ini adalah sebuah bentuk dari kepedulian dan kasih untuk correction, untuk correcting the behaviors yang salah dari dombanya. Mirip mungkin hari ini seperti kita memberikan tali kepada anjing, saudara, kalau jalan-jalan di park sore hari, supaya kalau anjingnya itu mau ke sana lalu tidak sesuai dengan jalan yang seharusnya, maka ditariklah tali itu dan anjingnya kembali ke jalan yang benar. Jadi ini adalah tool of love, tool of compassion. Dan dua-duanya itu dipegang saudara sebagai bentuk komitmen gembala kepada dombanya. Jadi apa artinya? Apa artinya semua ini? Bagaimana hidup yang digembalakan dengan goda dan tongkat itu kelihatan secara real, konkret, praktis dalam hidup kita. Satu hal yang kita tahu saudara, Tuhan tidak mengirimkan kenyamanannya, kenikmatannya, penghiburannya dalam bentuk greeting cards, melalui greeting cards gitu ya. No, dia itu melakukannya secara real dengan tangannya yang perkasa itu karena memegang gada dan tongkat. Jadi saudara, summary-nya seperti ini so far. God's presence, next slide, isn't just a feeling, it's action. Dia tidak hanya berdiri, dia berkelahi bagi kita. Gada dan tongkat itu melambangkan dua hal, defense and discipline, protection and provision. Dan dua-duanya saudara kita butuhkan. Itulah total care package dari gembala terhadap domba. Itulah sebabnya kenapa Daud bisa mengatakan gadamu dan tongkatmu. Itulah yang apa? Menghibur aku. Penghiburan yang komplit. Ada proteksi dan ada provisi yang diberikan. Dalam slide berikutnya saudara, waktu Yesus mengatakan bahwa domba-dombaku mendengar suaraku dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Waktu Yesus ngomong begini, bisakah Anda coba merenung sebentar? Di balik kalimat ini saudara, ada sebuah asumsi bahwa
bahaya itu selalu ada di sekitar para domba. Akan ada orang yang berusaha untuk merampas mereka, merebut mereka dari tangan Tuhan. Dan domba selalu rentan akan bahaya-bahaya tersebut. Tetapi ada gembala yang perkasa yang akan membela domba-dombanya dengan kuasa yang tidak bisa dikalahkan, dengan gada dan tongkatnya. Jadi saudara ingat minggu lalu waktu Daud mengatakan, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia bilang apa habis itu? Dia tidak bilang aku akan stuck dalam lembah kekelaman tersebut, aku akan tidak bisa keluar dari lembah itu. No, dia mengatakan meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi bukan hanya tidak takut bahaya karena dia berani, bukan karena dia tidak berdaya saudara, tapi karena gembalanya berada di dekat dia, membawa gada dan tongkat. Lalu tetap tanya, oke, tapi aplikasinya lebih konkret lagi apa Pak? Saudara, gada dan tongkat ini bicara soal the ministry of the word and the ministry of the Holy Spirit. Pelayanan dari firman Allah dan roh Allah. Slide berikutnya. Gada itu bicara soal firman Allah, dan tongkat itu bicara soal Roh Kudus. Saudara masih ingat waktu Yesus dicobai di Matius pasal yang keempat, lalu Roh Allah itu membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Masih ingat itu ya? Minggu lalu kita bahas sedikit. Lalu ketika si jahat itu mengatakan, jatuhkan dirimu, ubah batu ini menjadi roti. Apa yang Yesus katakan? Yesus tidak memakai magic atau memakai kuasanya untuk mengatakan, gua ubah lu jadi kodok. Enggak saudara. Apa yang Yesus katakan? Dia bilang, it is written, it is written, it is written. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dia melawan serangan si jahat itu dengan firman. Firman itulah saudara yang menjadi gadanya. Gada Tuhan Allah itu dia pegangin untuk melawan si jahat. Demikian juga bagi Anda dan saya hari ini. Firman itulah yang membuat kita bisa melawan segala macam godaan si jahat. Saudara, itu sebabnya Mazmur mengatakan di Mazmur 119 ayat 11, aku telah menyimpan janjimu di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu. Jadi bagaimana Anda tidak jatuh dalam dosa? Hafalkan firman Tuhan, taruh dalam hatimu. Jangan sampai hatimu dikuasai oleh, kalau zaman dulu komik Koping Ho gitu ya, kalau sekarang drakor Korea, drama Korea saudara. Pikiran Anda dikuasai oleh berita selebriti. Pikiran Anda dikuasai oleh berbagai kekhawatiran hidup. Pikiran Anda dikuasai oleh ketakutan akan masa depan. Saudara, itu sebabnya Anda selalu jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau Anda memegang gada Tuhan itu, saudara, Anda akan menang melawan dosa. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, berarti dari Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, memang bermanfaat untuk apa? 4 hal. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Seorang penulis mengatakan, to tell you what's right, what's wrong, how to get right, and how to stay right. Saya pikir bagus banget itu ya, empat hal itu yang dilakukan firman Tuhan. What is right, what is wrong, how to get right, and how to stay right. Nah masalahnya kalau kita tidak bersandar pada firman itu, tidak heran kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tidak heran kita tidak tahu bagaimana untuk jadi benar lagi. Lalu seperti James tadi di awal yang selalu merasa sendirian, hidup ini kayaknya nggak ada yang memperhatikan aku, karena dia tidak tahu bahwa ada Allah yang memperhatikan dia di dalam Kristus Yesus. Karena dia tidak pernah membaca firman yang berkata jangan khawatir tentang apapun juga. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, dan damai sejahtera Allah akan turun atas engkau yang melampaui segala akal pikiran kita itu. Dia tidak pernah tahu itu karena tidak pernah baca firman Tuhan, saudara.
Dan firman itu juga akan menolong kita untuk to stay right, untuk tetap berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Tentu yang bekerja melalui firman itu adalah Allah Roh Kudus. Itu sebabnya tongkat itu bicara soal Allah Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 8, Yesus bilang, kalau roh penghibur itu datang, kalau penolong yang lain itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan 3 hal. Dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi saudara, sebelum Anda jatuh dalam dosa, suara Roh Kudus akan mengatakan, jangan lakukan itu. Karena engkau kalau lakukan itu, kau akan melukai lagi hati juru selamatmu yang mengasihimu. Saudara, itu bedanya orang berinjil dan beragama melihat dosa. Orang yang beragama takut kualat, saudara. Itu sebabnya mereka gak mau berdosa. Nanti aku dihukum Tuhan, jadi aku gak mau nyontek, aku gak mau korupsi. Itu orang beragama. Orang yang memahami Injil mengatakan, aku tidak mau lagi, bagaimana aku bisa berdosa lagi terhadap juru selamatku yang begitu mengasihiku sampai mati disalib. Bagaimana aku bisa menancapkan lagi tombak yang sudah menusuk lambungnya itu dan berdarah-darah. Itu bedanya saudara. Dan siapa yang mengingatkan? Allah Roh Kudus di dalam hatinya. Jangan lakukan itu. Tapi kalaupun Anda bandel dan sudah berdosa, maka suara itu datang lagi. Ayo bertobat. Jangan tinggal dan berkanjang dalam dosa. Kembalilah kepada Tuhan, Dia akan menerimamu. Hati yang patah dan remuk, Tuhan tidak pernah pandang hina. Saudara, itu suara Roh Kudus yang mengingatkan kita. Dan keduanya ini selalu bekerja bersamaan. The ministry of the Spirit and the ministry of the Word. Roh Kudus selalu bekerja seirama dengan firman. Tidak mungkin berbeda, saudara. Itu sebab John Bunyan mengatakan, either this book, maksudnya Alkitab, will keep you from your sin, or sin will keep you from this book. Hanya ada 2 kemungkinan itu, saudara. Buku ini akan membuat Anda tidak berdosa, atau dosa yang membuat Anda tidak mau lagi membuka buku. Tapi Anda tahu masalah kita apa? Terhadap gada dan tongkat. Ini poin yang terakhir saya. Ini loh masalah kita. Slide berikutnya. Kita suka gada, nggak mau tongkat. Sudah tahu maksudnya apa? Yang sudah tahu tolong kasih tahu yang belum tahu gitu ya. Saya kasih tahu saudara artinya. Kita itu lebih senang Allah itu mengusir, melawan musuh-musuh kita dengan gadanya. Tapi kita gak suka Allah itu memakai tongkat untuk mengkoreksi kita, mendisiplin kita dan bawa kita kembali. Karena itu sakit. Kita mau Allah berperang, memberikan keadilan kepada orang lain supaya orang lain itu dihukum. Tapi Dia tidak mau, kita tidak mau Allah mendisiplin kita dengan tongkatnya. Kita suka saudara Yesus itu datang dan menghukum orang lain, tapi kita tidak mau didisiplin oleh Tuhan. Kalau saya boleh curhat sebentar. Saudara, di ICC ini kita tahun ini akan ulang tahun ke-20. So it's a big thing for us. Kita sudah 20 tahun sebagai gereja. Dan waktu saya melihat ke belakang, saudara, refleksi 20 tahun ini, saya melihat di sejarah gereja kita, saya deal dengan beberapa orang, gak banyak memang, tapi ada beberapa. Dan orangnya sudah tidak di ICC lagi, saudara. Kenapa? Karena mereka persis seperti yang tadi saya katakan, mereka suka gada, tapi gak mau tongkat. Jadi pada waktu mereka ditolong untuk bertumbuh, untuk mengenal firman Tuhan, untuk melawan ajaran-ajaran sesat. Saudara, mereka senang. Tapi begitu mereka ditegur karena mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, pada waktu mereka itu diberitahu, jangan seperti itu. Mereka marah, mereka komplain, mereka tersinggung, lalu mereka meninggalkan gereja.
Saudara, kalau saya sebagai under shepherd mengalami itu, saya bilang ini gimana ya? Saya bermaksud baik, menegur mereka dengan kasih, dengan firman-Nya. Mereka salah paham, mereka marah, menganggap saya itu tidak suka mereka, lalu mereka pergi. Kalau saya bisa begitu, saudara, apalagi Tuhan Allah yang begitu baik. Saya mungkin tidak 100% baik terus menerus sama mereka. Tuhan selalu baik kepada Anda. Tapi pada waktu Anda didisiplin oleh Tuhan karena Dia merasa Anda butuh disiplin itu, kita marah, kita tidak suka. Disiplin itu, saudara ya, bukan lawan kata dari kasih. Jadi kalau Anda jadi orang tua ya, punya anak, Anda bukan harus mengasihi 50%, mendisiplin 50%. Itu konsep yang salah banget, saudara. Kenapa? Karena disiplin itu bagian dari kasih. It's one and the same love. Anak yang tidak pernah didisiplin oleh orang tuanya akan jadi anak yang sembarangan. Dan kitab Ibrani in fact mengatakan bahwa kalau ada anak yang tidak disiplin oleh orang tuanya, dia dianggap bukan anak sebetulnya. Itu sebab kalau Allah mendisiplin kita, kita harus bersyukur karena Dia masih peduli sama kita. Balik. Dan kadang disiplinnya sakit. Kalau dipanggil nggak dengar, ya kan, dipanggil nggak dengar, nggak mau pulang, maka harus ditunjukkan sesuatu. Kalau sudah ditunjukkan sesuatu, saudara, Anda akan mengalami air mata. Anda akan berjalan di lembah itu lagi, baru Anda sadar, iya ya, saya perlu kembali. Kita kalau melihat gada, kita pikir saya nggak punya musuh kok, saya nggak perlu musuh, saya nggak perlu gada Tuhan menghibur saya. Saudara-saudara, kita semua punya musuh, dan musuh terbesar Anda, musuh terbesar saya adalah hati kita yang berdosa. Your greatest enemy is your own sinful heart. Ego kita selalu mengasihi diri kita sendiri. Kita selalu bilang, saya ini orang yang paling malang dalam hidup ini, di seantero jagat raya ini. Itu yang selalu kita, yang lain enak, yang lain diberkati Tuhan, kenapa saya begini? Ya kan? Ada yang bilang ini, saya tiap hari cuma makan secuil nasi dengan ikan mentah dan kecap asin. Ya sushi dong gitu ya. Saudara, kita mengasihi diri kita sendiri. Kita selalu punya pandangan bahwa rumput tetangga itu lebih hijau daripada padang berumput hijau yang Tuhan berikan kepada saya. Kita selalu punya pikiran bahwa jalan kebenaran Tuhan itu tidak selalu membawa pada jalan kebahagiaan. Itu sebab kita lari dari jalan kebenaran Tuhan, memilih jalan kita sendiri. Tadi yang kita nyanyikan di hymn yang pertama, O Come Thou Fountain of Blessing itu ya. Sebenarnya dikatakan bukan, betapa hati kita itu rentan untuk melipir, menjauh dari Tuhan. Hati kita itu rentan untuk meninggalkan Tuhan yang aku kasihi dan Tuhan yang mengasihiku. Dan yang kita butuhkan adalah tongkat gembala itu, mendisiplin kita dan menarik leher kita kembali ke jalan yang benar. Jadi saudara, refleksi pagi ini, siang ini adalah apa yang terjadi dalam hidup Anda sekarang, hari ini, yang sudah membuat sebuah jarak antara Anda dengan gembalamu. Bahkan juga jarak antara Anda dengan teman-teman seiman di dalam gereja. Mungkin jarak itu bagi sebagian dari Anda sudah sangat jauh, sudah berkilo-kilometer. Sampai Anda merasa tidak mungkin tongkat Tuhan itu terlalu sangat panjang untuk bisa menarik aku lagi. Aku sudah jauh banget. Atau mungkin sebagian dari Anda baru melangkah menjauh. Baru beberapa meter. Maksudnya gini, mungkin Anda sudah begitu lama tidak membaca firman. Kapan Anda terakhir kali membuka firman dan berkata, Tuhan terima kasih. Apa yang kau katakan dalam firman-Mu ini menggetarkan hatiku. Membuatku sadar ya Tuhan betapa aku ini sangat durhaka. Tapi Engkau tetap mengasihiku. Kapan Anda punya sweet experience with God like that?
Kapan terakhir kali Anda berdoa sendirian di kamar Anda, di rumah Anda kepada Tuhan? Mungkin Anda nggak pernah ingat kapan, karena sudah terlalu lama. Kapan Anda mulai merasa aneh kalau ngomong tentang Injil kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan? Atau mungkin Anda sekarang adalah orang yang sudah tegar hatinya. Ada orang yang berusaha untuk menegur Anda malah musuhin. Emang lu siapa menegur saya? Lu kan tidak lebih baik dari saya. So thanks but no thanks. Ya mungkin Anda gak ngomong begitu sama orangnya, tapi dalam hati Anda seperti itu. Padahal orangnya bermaksud baik, ingin menegur Anda di dalam kasih. Atau mungkin hari ini adalah hari pertama setelah sekian lama Anda balik ke gereja, beribadah kepadanya. Saudara, the rod and the staff itu adalah means of grace, sarana anugerah Allah. Di dalam teologi reform, saudara, means of grace itu begitu penting. Apa itu means of grace? Pemberitaan firman Tuhan dari mimbar. Doa yang dinaikkan oleh orang-orang seiman, orang-orang percaya, saudara seiman bagi Anda. Menerima perjamuan kudus roti dan cawan itu. Melihat, menyaksikan baptisan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Semua itu adalah means of grace. Kalau Anda menjauhkan diri Anda dari semua itu, tidak heran Anda bisa seperti James di awal cerita tadi. Merasa sendirian, merasa hidup ini harus dipikul sendirian. Dan puji Tuhan, Allah tidak membiarkan Anda ngeloyor pergi, lalu membiarkan Anda happy sendirian. Saudara tahu, kalau Anda sedang lari dari Tuhan, kita harus bersyukur Allah tidak membiarkan Anda happy di luar Tuhan. Justru yang sebaliknya terjadi, Anda merasa tersiksa, Anda merasa kecewa, Anda merasa kenapa hidup ini rasanya seperti ini saja. Tidak ada kepuasan dan kenikmatan dan penghiburan yang sejati. Saudara, kekecewaan itu sengaja Tuhan izinkan Anda alami. Tapi bukan hanya itu saja, Dia kemudian membawa tongkatnya dan menarik lehermu untuk kembali kepadanya. Get back in line, child. Dan itu adalah karya Roh Kudus yang mengingatkan kita. Saudara, James di awal tadi, sepertinya dia dilabeli social anxiety disorder. Tapi sebetulnya dilihat dari kacamata, dari X-ray firman Tuhan, dia sudah hidup di luar Tuhan. Dia lupa ada gembala yang baik. Dia menjadikan keinginannya untuk diterima orang lain jadi berhalanya. Itu yang menjadi masalah James. Dia lupa bahwa Yesus sudah menjalani lembah yang gelap itu dan mati melawan kegelapan itu. Dan dia menang dan dia dibangkitkan supaya kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tetapi bagi Dia yang sudah mati dan dibangkitkan bagi kita. Bagaimana dengan Anda hari ini? Saya ingin menutup dengan kutipan dari seorang penulis, Ray Ortlund, dalam bukunya You're Not Crazy. Ya, dia menulis begini. Saya terjemahkan bebas ya. Apapun kegelapan di dalam dirimu yang mengganggu hatimu, apapun kapasitas berbuat jahat dan kebodohan yang mengintip di dalam hatimu, apapun yang terus menghantui engkau dari masa lalu, berapapun kau takut bahwa engkau tidak akan pernah bisa berubah, ketahuilah ini. Dosa tidak pernah mengintimidasi Yesus. Apa yang ada di dalam Dia yang benar itu jauh melebihi apa yang salah yang ada dalam dirimu. Dan lebih banyak kasih karunia di dalam Dia daripada rasa bersalah dalam dirimu. Dia lebih piawai menyelamatkan daripada engkau berdosa. What a marvelous set of words. Inilah Injil, saudara. What is right in Him
outweighs what is wrong in you. More grace in him than guilt in you. He's better at saving you than you are at sinning against him. Maukah Anda kembali kepadanya? Tidak peduli Anda baru beberapa meter atau sudah berkilo-kilometer. Tongkat Allah akan menarik Anda kembali. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.